Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena hari ini sampai dengan nanti tanggal 28 Maret kita tidak bisa kuliah tatap muka, tetapi harus melakukan kuliah secara online. Tapi saya harap saudara untuk terus update mengenai kuliah melalui aplikasi e-learning Sunan atau melalui YouTube ini. Oke, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai manajemen dan lingkungan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai lingkungan langsung internal. Di dalam lingkungan langsung internal, di sini ada berbagai macam. Yang pertama adalah pekerja. Pekerja ini termasuk dalam lingkungan langsung internal di dalam perusahaan. Jadi saat karyawan belum bekerja pada suatu organisasi, ia merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Jadi misalkan saudara belum bekerja di dalam perusahaan, saudara nanti masuknya ke dalam lingkungan eksternal, misalkan sebagai konsumen. Nah, tetapi ketika sudah bekerja di dalam perusahaan, ia menjadi bagian dari lingkungan internal perusahaan. Kemudian yang kedua, yang termasuk lingkungan langsung internal perusahaan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris di sini ditunjuk untuk mewakili kepentingan para pemegang saham. Jadi keberadaannya semakin diperlukan jika pemegang saham tersebar. Jadi misalkan di dalam perusahaan itu dia sudah go public, di mana sahamnya sudah dijual ke pasar di Bursa Efek Indonesia, berarti akan semakin banyak pula para pemegang saham. Sehingga di sini penting bagi seorang dewan komisaris yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan para pemegang saham. Kemudian yang ketiga yaitu pemegang saham. Di sini pemegang saham memberikan modal ke perusahaan dalam bentuk penyertaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya jaringan stakeholder. Jaringan stakeholder di sini yang menentukan nasib perusahaan. Jadi yang membentuk jaringan antar stakeholder dan dengan organisasi. Selanjutnya yaitu lingkungan langsung eksternal. Di sini lingkungan langsung eksternal terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu konsumen. Konsumen membeli produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kenapa tadi konsumen masuk ke dalam lingkungan langsung eksternal? Karena tadi konsumen membeli produk yang kita sudah buat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini perusahaan harus bisa membuat produk untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua yaitu pemasok. Pemasok adalah pihak yang memberikan input ke perusahaan. Input di sini dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal keuangan, informasi, atau jasa yang diperlukan organisasi. Ya, jadi misalkan pemasok menentukan harga dari bahan baku atau menentukan kualitas dari bahan baku. Nah, ini akan mempengaruhi dari perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pesaing. Di sini pesaing memberikan produk yang mempunyai fungsi yang sama dengan produk yang dihasilkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi perusahaan itu membuat sebuah produk di mana produk tersebut juga dibuat oleh orang lain, yaitu dalam hal ini adalah pesaing. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah di sini mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi. Jadi pemerintah menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis atau dalam hal ini yaitu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini berperan sebagai perantara bagi organisasi ke pasar keuangan. Kemudian yang selanjutnya juga ada kelompok-kelompok lain. Di dalam kelompok-kelompok lain di sini terdiri dari ada yang pertama serikat kerja, organisasi dokter, organisasi retailer,
dan lain sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai elemen lingkungan umum atau bisa juga disebut dengan lingkungan tidak langsung. Jadi lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi melalui dua cara, yaitu dengan mendorong pembentukan stakeholder, kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan di mana organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang semakin tinggi ini membuat masyarakat menjadi semakin kritis. Kemudian ada beberapa elemen umum. Yang pertama yaitu variabel sosial. Variabel sosial ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu faktor demografi. Jadi perubahan demografi akan menyebabkan kesempatan sekaligus ancaman bagi organisasi. Jadi tergantung pada organisasi bagaimana mengantisipasi perubahan tersebut. Misalkan ada perubahan jumlah populasi, ini bisa menjadi kesempatan, berarti nanti akan ada banyak sekali yang dilayani konsumen tersebut. Tapi juga bisa menjadi ancaman, berarti banyak juga para pesaingnya. Kemudian yang kedua yaitu gaya hidup. Gaya hidup merupakan manifestasi keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Gaya hidup suatu masyarakat itu akan berubah-ubah. Misalkan, gaya hidup bisa dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Misalkan, tingkat pendapatan seseorang dari yang di kalangan menengah ke bawah, kemudian dia status sosialnya berubah, sehingga mengakibatkan gaya hidupnya juga ikut berubah. Yang selanjutnya yaitu nilai sosial. Nilai sosial akan mempengaruhi organisasi. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat maupun norma-norma yang ada di dalam organisasi maupun di masyarakat ini bisa mempengaruhi sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adanya variabel ekonomi. Kemudian ada variabel politik. Di sini variabel politik akan mempengaruhi organisasi. Jadi banyaknya peraturan dan perundangan ini bisa mempengaruhi organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu variabel teknologi. Perubahan teknologi akan merubah cara kerja organisasi dan juga memunculkan stakeholder yang baru. Jadi misalkan sebuah perusahaan di mana dulunya menggunakan teknologi yang masih manual, kemudian adanya perubahan teknologi, ini juga bisa nanti memunculkan adanya stakeholder yang baru maupun cara kerja dari yang manual kemudian ke yang lebih teknologi yang lebih canggih lagi. Yang selanjutnya yaitu dimensi internasional. Menjadi penting di dalam era globalisasi saat ini. Perekonomian negara-negara di dunia menjadi semakin terbuka. Kemudian perusahaan multinasional harus memperhatikan dimensi internasional. Kemudian yang C yaitu hubungan lingkungan dengan organisasi. Itu pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Tingkat perubahan akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan yang dinamis. Semakin besar ketidakpastian lingkungan, ini yang bisa dihadapi atau yang akan mungkin dihadapi oleh organisasi, maka semakin lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan para manajer untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kemudian ada 5 kekuatan kompetisi. Jadi ada cara lain melihat lingkungan adalah dengan menggunakan kerangka 5 kekuatan kompetisi yang dikembangkan oleh Porter. Jadi menurut Porter, 5 kekuatan kompetisi yang pertama yaitu adanya ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk.
Yang kedua, adanya produk substitusi. Kemudian adanya pemasok. Yang selanjutnya pembeli dan pesaing. Yang ketiga yaitu strategi menghadapi lingkungan. Jadi perusahaan memiliki strategi-strategi bagaimana cara dalam menghadapi lingkungan. Yang pertama dengan mempengaruhi lingkungan langsung. Jadi manajer mempengaruhi lingkungan langsung dengan cara melakukan lobby. Jadi kalau saudara masih ingat di pertemuan sebelumnya, seorang manajer harus memiliki keterampilan berhubungan bekerja sama dengan orang lain, atau juga berperan. Manajer memiliki peran sebagai seorang negosiator. Nah, di sini manajer harus dapat melakukan negosiasi-negosiasi atau perundingan-perundingan. Kemudian, negosiasi ini bisa dalam bentuk aliansi strategis dengan pihak-pihak yang ada di lingkungannya. Misalkan, bernegosiasi masalah merger atau penggabungan usaha. Nah, ini cara perusahaan dalam mempengaruhi lingkungan langsung. Kemudian yang B, yaitu memonitor lingkungan tidak langsung. Dengan memonitor aktif, manajer diharapkan akan memperoleh peringatan awal apabila ada perubahan lingkungan yang tidak langsung yang bisa berakibat signifikan terhadap organisasi. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi jika kekuatan lingkungan tidak dapat dirubah, manajer harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses penyesuaian dilakukan melalui perencanaan yang strategis. Dalam perencanaan tersebut, manajer menetapkan tujuan, menentukan strategi yang tepat. Kemudian yang D yaitu manajemen dan globalisasi. Di sini ada 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan, faktor keunggulan bersaing agar bisa tetap kompetitif dalam ekonomi global. Yang pertama yaitu unsur strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Jadi di sini perusahaan harus bisa atau harus memiliki strategi yang kuat, kemudian nanti akan bisa mengungguli para pesaing. Yang kedua yaitu adanya kondisi permintaan, kemudian yang ketiga faktor kondisi, kemudian yang keempat adanya industri terkait dan faktor-faktor pendukung yang lain. Kemudian yang selanjutnya pembahasan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika, apa itu etika? Etika adalah studi mengenai hak dan kewajiban seseorang mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam pengambilan keputusan dan juga karakteristik hubungan antar manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial manajer. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para manajer organisasi perusahaan. Karena aspek ini merupakan syarat utama bagi berhasilnya perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Jadi selain customer relationship itu yang harus dibangun, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Nah, etika manajer harus mendasarkan diri pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dan luhur dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana kita membentuk nilai etika. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi etika individu. Jadi etika itu terbentuk dari yang pertama karena adanya pengaruh keluarga. Nah, etika seseorang pertama kali itu dalam lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga mempengaruhi etika seseorang ketika masih kecil, kemudian individu tersebut diajari untuk berperilaku baik kepada orang lain, kepada sesama. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi etika individu adalah adanya faktor situasional. Di sini misalkan contohnya adalah ketika seseorang kesulitan dalam hal ekonomi. Sebelumnya dia memiliki etika yang baik, sopan, tidak bertentangan dengan agama ataupun hukum.
Kemudian ketika dia dihadapkan pada kondisi di mana kesulitan dalam hal keuangan, kemudian dia melakukan aksi atau hal-hal yang bertentangan dengan etika, misalkan melakukan pencurian. Nah, sehingga etikanya berubah dari etika yang baik berubah menjadi etika yang negatif. Sehingga faktor situasional itu mempengaruhi etika individu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya nilai moral dan agama. Nah, di dalam agama itu mengajarkan beberapa etika, di mana kalau kita memiliki keyakinan kepada dan memeluk agama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di situ diajarkan nilai-nilai etika dan agama. Lalu selanjutnya yaitu pengalaman. Pengalaman ini akan mempengaruhi etika individu seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu adanya pengaruh dari teman. Jadi pengaruh dari teman itu bisa membentuk etika seseorang. Jika kita bergaul dengan teman yang memiliki etika yang baik atau etika yang positif, dia akan ikut terpengaruh menjadi atau memiliki etika yang baik pula. Begitu sebaliknya, jika kita bergaul dengan teman yang memiliki etika yang buruk, kita akan mengikuti etika orang tersebut. 5 faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan pada masalah etika, diantaranya yang pertama yaitu adanya hukum. Kemudian yang kedua adanya peraturan-peraturan pemerintah. Nah, di sini pemerintah memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai masalah etika. Baik etika di dalam melaksanakan aktivitas bisnis ataupun etika mengenai peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu kode etik industri dan perusahaan. Ini perusahaan pasti memiliki yang namanya kode etik. Kode etik ini juga harus ditaati oleh para karyawan. Kemudian yang selanjutnya adanya tekanan sosial perusahaan, kemudian tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan materi mengenai manajemen dan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas individu di mana nanti saudara bisa dikerjakan di rumah masing-masing mengenai tugas ini. Kemudian nanti tugas ini saudara upload pada aplikasi e-learning Sunan. Di-upload dengan menggunakan format DOC atau DOCX. Jadi tugasnya yang pertama, nanti saudara menjelaskan mengapa seorang manajer harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Kemudian yang kedua, strategi apa yang harus diambil manajer dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan teknologi mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Nah, ini tadi 3 tugas ini silahkan nanti saudara kerjakan mulai tanggal 17 Maret sampai dengan nanti tanggal tanggal 23 Maret ya. Yang terakhir nanti silahkan upload terakhir tanggal 23 Maret jam 7 pagi. Oke. Demikian kuliah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.